Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Saya buka masker ya Pak biar gak ngap ya. Yang saya hormati Bapak Ketua BKM Masjid Ridho Bakti di Jalan Air Bersih, betul Pak ya? Seluruh panitia dari komunitas kawan hijrahku, anak-anak muda, semua jamaah Bapak Ibu sekalian, yang semua insya Allah kita dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ada manusia-manusia yang langsung masuk surga Pak, yang langsung ditolong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Masya Allah, nikmat sekali. Kalau kita masuk di golongan ini, maka kita nggak perlu hisab, langsung auto surga. Ya, berdasarkan hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diriwayatkan oleh seorang sahabat namanya Abdurrahman ibnu Sakhar ad-Dawsi. Abdurrahman ibnu Sakhar ad-Dawsi. Ya, Bapak Ibu tidak kenal mungkin dengan nama itu. Cuman kalau saya kasih kisi-kisi, dia suka mengumpulkan kucing. Siapa namanya? Abu Hurairah. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sab'atun yuzilluhumullah fi dhilli yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 manusia pilihan yang Allah akan selamatkan di hari tak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung diselamatkan sama Allah, otomatis ke surga karena langsung yang nolong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, langsung diselamatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa saja mereka? Kita akan bahas, semoga selesai sampai 7 ini. Kalau tidak ya mungkin separuh dulu ya. Nomor 1, manusia yang auto surga Pak, yang Allah selamatkan. Nomor 1, al-imamul adil. Pemimpin yang adil. Kenapa kok bukan yang lain Pak Ustadz? Kenapa harus pemimpin, politisi, kenapa? Ya, karena pemimpin yang adil bisa melakukan sesuatu yang rakyat tidak bisa. Apa itu Pak? Buat undang-undang, buat peraturan. Kalau rakyat mana bisa kita buat undang-undang? Mana bisa kita buat peraturan? Tapi kalau pemimpin bisa buat pergub. Kalau presiden perpres. Kalau misalkan pemimpin daerah perda, dia buat peraturan apa? Menutup lokalisasi maksiat, menutup tempat pelacuran, tempat mabuk, tempat berjudi, dia tutup dengan undang-undang. Ya, kalau di Jakarta di tempat kami, gubernur kami Pak Anies Baswedan itu menutup diskotik namanya Alexis. Dari zaman gubernur dulu itu nggak pernah bisa ditutup. Entah kenapa nggak bisa ditutup. Tapi ketika Al-Imamul Adil datang, dia buat peraturan, cukup pakai jihad pulpen Pak. Saya bilang itu jihadnya pakai pulpen, bukan pakai pedang. Dia buat tanda tangan, nggak perlu rame-rame, tutup, selesai. Ya, itu Al-Imamul Adil. Di kota Medan, ya, di Sumatera Utara, kita mengharapkan ada seorang pemimpin adil yang bisa buat undang-undang untuk kemaslahatan umat. Nomor 2, siapa yang auto ke surga selanjutnya? Wasyabun nasya fi ibadatillah. Anak-anak muda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini antum semua anak-anak muda nih. Anak-anak muda yang takwa, surganya nomor 2 bro. Surga nomor 2. Kalau orang tua ke masjid, mohon maaf, enggak dijamin ke surga. Kok bisa begitu? Kok enggak adil Pak Ustadz? Adil dong. Kalau orang tua ke masjid Pak, orang tua ke pengajian, itu sunatullahnya kayak begitu Pak. Orang tua itu jadi orang takwa, memang sudah waktunya Pak, sudah deket. Tapi anak muda, ini tempatnya kan bukan di masjid katanya. Tempatnya di jalan, di kafe, di diskotik.
di tempat-tempat nongkrong, tapi mereka memilih datang ke masjid, Pak. Memilih ikut pengajian. Ini calon-calon ahli surga, Pak. Masya Allah, Pak, senang, Pak. Bapak jangan bangga kalau masjid Bapak penuh sama orang tua. Jangan bangga, Pak, biasa. Bapak bangga kalau masjid Bapak ini isinya anak-anak muda semua. Kesulitan yang sama dihadapi sama para DKM, bagaimana caranya mengumpulkan anak-anak muda, ya. Kalau Bapak nggak usah dikumpulin, ngumpul sendiri. Anak muda kalau mau ngumpul, pakai cara, pakai strategi. Gimana caranya? Cari yang anak muda suka, Pak. Begitu, Pak. Undang ustadznya yang muda, yang ganteng. Nah, bukan saya, bukan yang lain ya. Pokoknya undang-undang yang anak muda itu suka. Anak-anak muda, wah ini ustadz gaul nih, milenial nih. Anak muda datang. Ya, atau di masjid. Gimana supaya menarik mereka ke masjid, Pak? Masjidnya pasang apa, Pak? Nih, pasang wifi, internet. Iya, anak muda itu kan Pak sukanya sama HP, Pak. Tapi mereka fakir kuota biasanya. Ya. Fakir kuota, iya kan? Daripada mereka ke warnet, daripada mereka ke kafe-kafe minta internet gratis, mending mereka ke masjid, ya. Enggak apa-apa di masjid, asal jangan buka yang aneh-aneh, ada yang kontrol lah, ada yang mengawasi, ya. Itu anak muda, Pak, walaupun dia di masjid iktikaf sambil main HP, tapi minimal kalau ada azan berkumandang dia berhenti, Pak. Dia kantongi itu HP, Pak. Ikut sholat berjamaah dia. Nomor 3, siapa yang auto surga? Warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang-orang yang hatinya terpaut dengan masjid, itu surga nomor 3, Pak. Para pengurus DKM yang tiap hari mikir masjid supaya makmur, itu masuk surga nomor 3. Panitia kajian seperti ini, orang-orang yang tiap hari mikir bagaimana supaya masjid Ridho Bakti ini maju makmur, itu surga nomor 3, Pak. Para pengurus masjid yang ikhlas, yang tiap hari hatinya mikir masjid. Bukan mencari keuntungan dari masjid, bukan. Justru dia memakmurkan masjid. Nomor 4, ya. Siapa yang masuk surga nomor 4? Warajulani. Ada 2 orang, Pak. Tahabba fillah, saling mencintai karena Allah. Ijtima' alaih, berkumpul karena Allah. Wa tafarraqa alaih, dan berpisah pun karena Allah. Ya, persaudaraan, Pak, kayak begini, Pak. Ukhuwah Islamiyah, Pak, bisa bawa kita ke surga. Teman-teman soleh, Pak, bisa bawa kita ke surga. Makanya jangan berantem di masjid. Ada loh, Pak, yang berantem di masjid. Di tempat lain, di sini insya Allah nggak ada. Berantemnya apa? Gara-gara sepele, Bu. Apa? Beda masalah fikih. Beda masalah cara ibadah. Misal apa? Gampang lah, kunut lah ya. Ada yang kunut, ada yang enggak. Oh, nggak mau ketemu tuh. Berantem, gontok-gontok kan. Toh ini bukan masalah, Pak. Kunut nggak kunut itu bukannya halal haram ya, Pak ya. Ya, bukan halal haram ya, Pak. Ini ikhtilaf, perbedaan pendapat, furu'iyah, cabang. Tetap bergandengan, Pak ya. Bapak yang mau kunut silahkan kunut, yang enggak pun enggak apa-apa. Pas imamnya kunut, yang enggak kunut ikut kunut, Pak. Pas imamnya kunut, yang biasanya pas imamnya enggak kunut, yang biasa kunut jangan masa kunut sendirian, Pak. Imam Dawud masih kunut, ini jangan. Ikut imam itu paling gampang, Pak. Imam kunut, ikut kunut. Imam enggak, selesai. Ya, Pak ya. Itu toleransi furu'iyah. Dengan itu kita tetap menjaga ukhuwah Islamiyah, Pak. Nomor 5. Ya, saya percepat. Ya, nomor 5 terakhir aja ya. Nomor 5 percepat ya. Ada 7, nanti belakangan 2 lagi kapan-kapan insyaallah. Da'athum ru'at wa rajulun da'athum ru'atin dzata mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Orang yang ke surga nomor 5 itu adalah laki-laki yang digoda sama perempuan cantik, yang berkedudukan tinggi di tempat sepi untuk berzina, bermaksiat, maka dia berkata, faqala inni akhafullah. Maaf, Neng, maaf, Dek, abang takut sama Allah. Anak-anak muda antum coba, anak muda. Ya, ini kan kisahnya kan berdasarkan kisah Nabi Yusuf. Anak muda, syahwatnya besar. Suka sama perempuan, cantik. Perempuan pun suka sama antum. Di tempat sepi nggak ada yang tahu. Digoda si abang-abang ini semua sama perempuan. Berani nggak ngomong gitu? Dek, maaf Dek, kita belum halal Dek. Abang takut sama Allah. Kalau ente bisa ngomong begitu, ente surga. Laki-laki itu, Bu, katanya nih, ini saya mau sebelum saya akhiri. Katanya godaan terbesar bagi laki-laki itu 3 ya. Harta, ya, tahta, betul. Wanita, harta, tahta, wanita.
Tapi Bu, menurut saya godaannya saya perkecil lagi, tinggal satu. Kalau harta, banyak laki-laki kuat jadi orang miskin, Pak. Mohon maaf. Banyak laki-laki kuat jadi orang prihatin. Tidak apa-apalah, saya mah gini aja, yang penting saya hidup lurus. Tidak korupsi, tidak nilep, tidak buat jahat. Tidak apa-apa. Kuat dia dalam keprihatinan. Kuat dia dalam kemiskinan. Laki-laki, harta lewat ujian buat dia. Yang kedua, tahta. Apalagi tahta. Alah, saya mah tidak apa-apalah, tidak perlulah jadi wali kota Medan, tidak perlu. Tidak perlu saya jadi pejabat, tidak perlu. Cukup jadi rakyat kecil aja cukup. Sudah aman. Tahta dia bisa lewati ujian itu. Tapi Pak, tak yang nomor 3 ini nih Bu. Tak yang nomor 3 ini orang suka hilaf Bu. Jangankan orang biasa, ustadz kiai pun sama Bu. Tak yang nomor 3, wanita. Makanya Bu, yang sudah menikah, servis bapak yang full. 24 jam. Full hospitality kayak di hotel Bu. Supaya apa? Supaya bapak nggak mikir yang aneh-aneh. Kalau udah menikah ya bro ya, yang belum menikah deh, tutup kuping dulu ya. Ibu-ibu, godaan terbesar bagi bapak itu wanita ternyata Bu. Iya, jelas Bu. Bapak keluar rumah mau kerja, di perjalanan ketemu yang kinclong-kinclong. Ya, sampai ke kantor ketemu resepsionis kinclong juga. Teman di kantor kinclong juga. Ketemu klien di luar lagi ngelobi kinclong semua. Ya Allah, itu godaan Pak bagi suami Pak. Kata Rasulullah, Bapak, ketika mendapati syahwat seperti itu di luar, maka datangilah istri-istri kita Pak. Itu sunnahnya Bu. Makanya kalau Bapak pulang cepet jangan ditanya Bu. Loh Pak, tumben pulang cepet Pak, ada apa? Jangan ditanya, berarti ada maunya. Itu namanya kode. Surganya para istri itu adalah suami. Ya. Ayyuma mra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah, kata Rasul. Kalau ada istri meninggal dunia dan suaminya ridho, otomatis masuk surga. Masya Allah, istri mah gampang Pak. Pak, kalau tadi kita ini kan surganya pemimpin adil, pemuda soleh. Kalau perempuan nih beda, surganya gampang, jalur cepat. Kata Rasulullah SAW, ya, jika ada perempuan kalau ada perempuan salat 5 waktu, idza mar'atil khamsah ya wa sommat sahraha wa ata'at ba'laha wa hasanat farjaha dakhalat min ay abwabil jannati sa'at. Ya, jika ada seorang wanita istri salat 5 waktu, 5 aja Bu, enggak tambah-tambah sunnahnya, enggak tambah duha, enggak tambah tahajud, enggak usah. Wa sommat sahraha, puasa di bulannya, cukup Ramadan saja. Wa ata'at ba'laha, taat sama suaminya. Wa hasanat farjaha, dan menjaga kemaluannya, kehormatannya. Kata Rasul apa? Dakhalat min ayyi abwabil jannati sa'at. Maka masuklah ke pintu surga manapun yang kalian kehendaki. Ibu-ibu itu surganya paling gampang. Salat, puasa, taat suami, jaga kehormatan, surga langsung. Dan milih pintu surganya. Asal taat sama suami. Jadi gampang ya. Ibu-ibu ke surganya itu cuman butuh ridho dari suami.